Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Segala puja bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang dan 7 lapis bumi tanpa gantungan. Dan kita, umatnya baginda Muhammad SAW, bernaung di antara keduanya. Ada umat Nabi Muhammad yang bernaung di panji-panji kekayaan, dan tidak sedikit pula umatnya Nabi Muhammad yang bernaung di panji-panji kemiskinan. Contohnya, dari panji-panji kekayaan, mobil berkilat-kilat, rumah bertingkat-tingkat, uang berlipat-lipat, bahkan ada yang sampai diikat dengan kawat. Selanjutnya, selawat beriringkan salam, selawat bermahkotakan salam, selawat bermutiarakan salam. Tak bosan-bosannya kita sanjung sajikan kepada sang faklamator alam, yakni baginda Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayna ya Habibullah. Selanjutnya, sobat muda yang saya hormati, semoga kita senantiasa mendapat syafaatul usmaniyah yang telah dijanjikan oleh baginda Muhammad SAW di yaumil akhir kelak. Pada hari itu hadirin, tak lagi berguna yang namanya harta berlimpah, pangkat, anak, cucu, bahkan jabatan sekalian pun. Yang berguna pada hari itu ialah qalbun salim, hati yang sejahtera, hati yang beriman, hati yang selalu bertakwa kepada Allah SWT. Selanjutnya, izinkan saya di sini untuk menyampaikan sebuah kultum singkat yang berjudul ada 3 jenis dunia ini. Yang pertama, dunia ini al-makanul musibah. Dunia ini tempat musibah. Dan bahkan kita di Indonesia telah banyak musibah yang kita hadapi di Indonesia ini. Dan beberapa pekan yang lalu, saudara kita yang di Pasaman Barat sudah dihadapi dengan sebuah musibah gempa bumi. Dan beberapa bulan yang lalu, Indonesia dihadapi dengan meletusnya Gunung Semeru. Dan kita tidak usah heran, karena dunia tempat musibah, karena emang itu ciri-ciri dunia. Dan yang kita alami di seluruh dunia sampai saat ini, yaitu kita dengan sebuah wabah penyakit yang biasa kita kenal dengan COVID-19. Dan yang sekarang ada sebuah wabah, ya, satu yang sangat mengerikan, yaitu Omikron. Terus, haruskah kita takut? Tidak. Haruskah kita gelisah? Enggak. Haruskah kita panik? Biasa saja. Apa yang kita panikkan? Kematiankah? Bukankah setiap orang pasti akan mati? Bukankah setiap orang pasti akan menjemput yang namanya kematian? Orang beriman tidak takut mati. Orang beriman tidak cari mati. Justru orang beriman membuat persiapan-persiapan untuk menghadapi yang namanya kematian itu. Tugas kita hanya sabar menghadapinya. Bagaimana cara sabarnya? Tentu ikhtiar. Mungkin di waktu yang sekarang, dengan sebuah wabah pandemi, ikhtiar kita hanya mencuci tangan di waktu yang sekarang dengan sabun. Yang sakit, yang batuk, yang pilek menggunakan masker. Itu kan ikhtiar dunia. Ikhtiar akhiratnya apa? Kembalikan semua kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, dan minta selalu menjaga diri kita kepada Allah SWT. Kullun da'in dawa'un. Semua penyakit ada obatnya. Obat yang paling hebat, obat yang paling ampuh, obat yang paling mujarab, obat yang datang dari Allah SWT. Zikir pagi dan petang.
Barangkali sobat muda yang ada di rumah sudah mengetahui doa khusus yang diajarkan oleh baginda Muhammad SAW, berangkat dari hadis Abu Daud, ya Rob, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari penyakit belang, dari penyakit kusta, dari penyakit gila, dan kami pun berlindung kepadamu dari penyakit yang mematikan, menyakitkan, bahkan mengerikan. Dan memang dunia tempatnya. Kalau dengan virus corona, Omikron, tak membuat kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, maka butuh cara apa lagi yang Allah berikan kepada kita? Butuh virus semacam apa lagi yang Allah berikan kepada kita supaya kita semakin termotivasi untuk mendekatkan diri pada Allah SWT? Dan memang dunia tempat musibah. Kalau dengan tsunami yang ada di Aceh yang terkenal sangat dahsyat, tsunami yang ada di Palu yang sangat dahsyat juga yang menimpa saudara-saudara kita, kalau dengan gunung meletus yang kita kenal yang sangat dahsyat Krakatau, kalau dengan banjir, pesawat jatuh, tak membuat kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, maka butuh cara apa lagi yang Allah berikan kepada kita supaya kita semakin termotivasi untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dan memang dunia tempatnya. Tugas kita hanya sabar menghadapinya. Maka mohon maaf apabila sobat muda tidak ingin diberikan suatu musibah, maka jangan tinggal di dunia. Karena emang itu ciri-ciri dunia yang pertama. Maka lihat ciri-ciri dunia yang kedua. Apa itu? Dunia ini al-makanul ibadah. Dunia ini tempat ibadah. Orang, nih, mungkin sobat muda bisa dicatat ini, bisa diingat. Orang akan semakin kuat menghadapi musibah apabila ibadahnya baik. Semakin baik ibadahnya, maka semakin hebat hatinya untuk menghadapi musibah-musibah yang diberikan Allah SWT. Semakin baik ia mendekatkan diri pada Allah, maka semakin dekat jawaban jalan keluar yang diberikan Allah SWT dalam setiap persoalan yang datang dalam hidupnya. Maka lihat surah Al-Muluk ayat kedua. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menguji kita dengan sesuatu kebahagiaan dan kesedihan. Sebagai apa? Liyabluwakum, sebagai ujian untuk kita semua. Namun Allah tidak melihat ujiannya, Allah tidak melihat musibahnya. Namun apa yang Allah lihat? Ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling mampu menjadi yang terbaik di hadapan Allah SWT. Tugas kita hanya sabar menghadapinya. Mungkin sobat muda yang di rumah selalu mendengarkan tayangan-tayangan di televisi yang memberitakan bahwa banyaknya korban jiwa yang berjatuhan dengan musibah-musibah yang diberikan Allah SWT. Tidak masalah, karena emang itu ciri-ciri dunia ini. Tidak masalah, tidak perlu khawatir. Tugas kita hanya sabar menghadapinya dan selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT. Maka mohon maaf, bukannya saya mengajari dan kita harus mendekatkan diri kepada Allah SWT. Maka lihat selanjutnya, dunia ini al-makanul, hanya tempat singgah, hanya tempat bersenda gurau belaka, hanya tempat bermain-main saja. Dunia ini tempat musibah, dunia ini tempat ibadah, dan yang terakhir dunia ini tempat senda gurau belaka. Betapa banyak orang yang lupa dengan daratan, betapa banyak orang yang menjadi ingkar, betapa banyak orang yang menjadi lupa bersyukur. Mereka melupakan tujuan hidupnya di dunia dan hanya mengejar kenikmatan dunia.
dunia yang mereka kejar akan hilang, akan tiada. Tempat mereka hidup, tempat mereka memuja kenikmatan akan menjadi sia-sia belaka. Kehidupan di dunia ini ada kalanya menang, ada kalanya kalah. Susah senang silih berganti. Senangnya merupakan kesengsaraan yang menipu, sedihnya merupakan senangnya merupakan kesenangan yang menipu, sedihnya merupakan kesengsaraan yang menipu. Maka masukkanlah kami, sobat muda yang ada di rumah, ke dalam golongan-golongan orang yang senang. Ya Allah, masuklah kan kami sobat muda. Dan sekali lagi, ya Allah, masukkanlah kami sobat muda ke dalam golongan-golongan ini. Maka apabila ia sengsara, maka ia akan sengsara selamanya. Nauzubillahi min dzalik. Selanjutnya firman Allah yang berbunyi, dan tidaklah kamu di dunia ini hanya tempat bermain dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu jauh lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa. Dan tidaklah kamu mengetahui itu. Surah Al-An'am ayat 32. Ya Allah, sadarkanlah kami, beri kami petunjuk untuk selalu terhormat di hadapan-Mu. Berilah kami petunjuk untuk selalu termotivasi untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Mungkin hanya cukup sekian yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, maka mohon maaf, karena kebenaran hanya milik Allah SWT. Maka saya ingin mengucapkan kepada sobat muda yang sedang menonton di rumah, selamat berbuka puasa dan selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.